Welcome back to my channel. Sekarang di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang sering banget kalian tanyain, kayak Kak, prospek kerjanya jadi apa sih di jurusan ini? Kak, kalau kerja ini bisa jadi ini nggak? Kak, kerjaan ini kalau jurusan ini bisa jadi apa? Kak, jurusan ini nanti kerjanya di mana? Kak, kerjanya jadi apa? Gitu. Nah, kita bakal bahas satu-satu di sini per jurusan ya. Yang pertama kita mau bahas dari jurusan penerbang. Jadi penerbang ini kan masuknya ada berbagai macam cara. Ada yang dari polbit, ada juga yang reguler. Nah, kalau polbit ini otomatis nanti dia bakal jadi PNS. Nah, jadi PNS-nya itu kerja di mana sih? Bisa aja di DKPPU atau menjadi instruktur FI, flight instructor gitu. Terus kalau yang non polbit ini bisa kerja di mana, Kak? Nah, nanti kalau yang non polbit itu kalian setelah lulus sekolah penerbang, kalian bisa langsung daftar ke airlines, ke kargo ataupun ke perusahaan-perusahaan penerbangan yang lainnya, apalagi yang membutuhkan jasa seorang pilot. Atau enggak kalian bisa juga kerja di RIG misalnya, sesuai dengan kualifikasi kalian tentunya. Lalu yang kedua, ini ada jurusan teknik. Kita bahas dulu tentang teknik pesawat udara. Nah, teknik pesawat udara ini yang seperti kalian tahu kerjanya tuh yang kayak apa sih? Nah, teknik pesawat udara ini adalah istilahnya apa ya, bahasa awamnya tuh yang ngecekin pesawat sebelum dia terbang ataupun dia habis terbang gitu. Pokoknya kelengkapan semua yang ada di pesawat itu sendiri itu dikerjakan dan diperiksa oleh seorang teknisi dari teknik pesawat udara, dari jurusan teknik pesawat udara ya maksudnya. Jadi prospek kerjanya di mana? Nah, kalau prospek kerjanya ini banyak, bisa kalian daftar ke PTDI, ke PT Dirgantara Indonesia. Atau kalian bisa ke airlines, ke Garuda, ke Merpati, ke Sriwijaya dan lain-lain. Lion Air banyak banget, itu bisa ke seluruh airlines yang sesuai dengan kualifikasi kalian bisa daftar. Nanti kita mau bahas tentang jurusan teknik penerbangan. Nah, di teknik penerbangan ini ada banyak banget prodinya. Selain si teknik pesawat udara tadi, yang pertama ini ada teknik listrik bandara atau TLB, yang kedua ini ada teknik mekanikal bandara atau TMB, yang ketiga ada teknik bangunan dan landasan atau TBL, dan terakhir atau yang keempat ini ada teknik navigasi udara atau TNU. Itu apa, Kak? Itu nanti ditempatin nggak, Kak? Kak, itu nanti kita nyari kerja sendiri. Kak, nanti kita dikasih kerjaan. That's the most frequently asked question dari kalian yang banyak banget masuk ke aku untuk pertanyaan seperti itu, dan aku bakal menjelaskan sedikit di sini. Jadi, yang pertama kita bahas yang pertama dulu ya, dari TLB atau teknik listrik bandara. Jadi teknik listrik bandara ini kalau di universitas istilahnya seperti sekolah teknik elektro atau seperti jurusan teknik elektro. Nah, di teknik elektro atau di sekolah atau di teknik listrik bandara ini nanti prospek kerjanya di mana? Kita belah dua, prospek kerjanya ini berdasarkan jalur masuknya. Yang pertama ada polbit dan yang kedua ada reguler atau BLU. Jadi kalau udah polbit, dia udah otomatis pasti jadi PNS di bawah Kementerian Perhubungan gitu. Jadi nanti kalian akan ditempatkan di suatu instansi yang pastinya masih di bawah Kementerian Perhubungan. Lalu kalau yang reguler itu gimana? Nah, kalau yang reguler itu kita harus cari kerja sendiri. Kita dibebaskan memilih mana jalan yang mau kita ambil istilahnya. Kita bisa daftar ke BUMN, kita bisa jadi PNS, or kita mau ambil di perusahaan-perusahaan swasta lainnya gitu. Ini benar-benar terserah kita mau apa, tergantung pilihan kita, is our choice gitu. Terserah kamu mau milih yang mana. Jadi aku kasih tahu prospeknya kalau untuk ke TLB ini dia bisa daftar di BUMN pertama. BUMN ini di Airnav Indonesia sebagai teknisi listrik. Lalu kalian juga bisa daftar di Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2 ataupun anak-anak perusahaan dari Angkasa Pura. Ini banyak banget, nanti aku cantumin di sini. Contohnya anak perusahaan yang Angkasa Pura yang bisa kalian apply. Dan pun kalau mau bersaing masuk ke perusahaan swasta ini bisa banget gitu. Cuman mungkin ada beberapa kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan kan. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua ada teknik mekanikal bandara. Kalau setahu aku si teknik mekanikal bandara ini dia nggak bisa daftar di Airnav Indonesia. Jadi dia hanya bisa daftar di Angkasa Pura Airport 1, 2 maupun anak-anak perusahaannya. Bisa juga jadi PNS. Bisa juga daftar jadi PNS ya, yang misalnya saat itu ada formasi PNS yang membutuhkan misalnya dari D3 TMB gitu, berarti kalian itu bisa daftar. Dan begitupun sama ya seperti
TLB yang sebelumnya aku jelasin juga tadi, aku lupa nyebutin bisa jadi PNS, sama saja jalurnya, maupun anak-anak perusahaannya angkasa pura yang lain. Yang ketiga ini ada tadi apa, ada teknik bangunan dan landasan. Nah di teknik bangunan dan landasan ini juga sama seperti teknik-teknik yang lainnya, kamu bisa daftar di BUMN di Angkasa Pura maupun di anak-anak perusahaannya Angkasa Pura, ataupun kalian mau jadi PNS bisa, ataupun kalian mau langsung daftar ke bandara gitu, kayak bandara yang masih UPBU, kalian bisa daftar. Setelah itu karena statusnya nanti kan kalian mungkin belum jadi karyawan tetap gitu, kalian nanti bisa ikut tes CPNS agar bisa diangkat jadi karyawan tetap di UPBU tersebut. Lalu selanjutnya ada teknik navigasi udara. Nah teknik navigasi udara ini mostly dan kebanyakan mereka juga langsung apply ke BUMN seperti Airnav Indonesia. Tapi kalau kalian mau daftar misalnya di Angkasa Pura saat itu, tahun itu dibutuhkan seorang dari lulusan teknik navigasi udara. Nah berarti tandanya kalian bisa apply dong di situ. Nah berarti kalian bisa ikut tesnya. Kalian di situ bisa ikutin berbagai macam rangkaian tesnya sampai kalian lolos dan kerja di Angkasa Pura maupun di anak-anak perusahaannya, dan juga kalian bisa di PNS juga, kalian bisa juga di perusahaan swasta lainnya juga bisa. Ya, kita masuk ke jurusan keselamatan penerbangan. Keselamatan penerbangan yang pertama ada lalu lintas udara atau jurusan aku atau Air Traffic Controller atau ATC. Itu prospek kerjanya di mana aja sih Kak gitu. Seperti yang aku bilang tadi, kalau dia jadi Polbit, kalau dia dari Polbit, dia akan ditempatkan menjadi seorang PNS. PNS-nya itu bisa aja nanti di bawah Kementerian Perhubungan, bisa aja nanti jadi instruktur ATC. Jadi jadi ATC instruktur, kerjanya itu di prodi. Bisa juga kalian ngajar, jadi dosen. Nah, itu juga bisa. Kalian bisa daftar di pertama ada di Airnav Indonesia, lalu kedua ada di Angkasa Pura. Sama ya, sebenarnya jalurnya sama sih kalau kita ngomongin penerbangan ya. Kebanyakan seperti itu. Di Angkasa Pura juga bisa kalau ada yang qualified jurusan, dibutuhkan jurusan LLU ya, ataupun kalian bisa jadi PNS. Alhamdulillah baru aja kemarin pengumuman teman-teman aku dari prodi lalu lintas udara diterima di beberapa kantor otoritas bandara di Indonesia, yaitu di Padang, ada yang di Manokwari, terus ada juga yang di Makassar, ada juga yang di Bali, ada juga yang keterima jadi dosen di Surabaya. Nah itu mereka itu nanti jadi PNS, otomatis jadi PNS. Cuman mereka ini karena aku jalur reguler, aku bukan Polbit, jadi kita harus ikut tes CPNS. Kalau kalian yang jalur Polbit, berarti kalian harus ikut tes CPNS lagi gitu istilahnya. Nah, terus bisa juga ke perusahaan-perusahaan swasta gitu. Nggak menutup kemungkinan kalau misalnya siapa tahu kita dari lulus nggak mau masuk ke industri penerbangan lagi gitu. Misalnya pengen buka usaha aja, atau nggak pengen pindah ke finance. Misalnya ada yang pengen ke bank, atau pengen di perusahaan startup, atau di perusahaan-perusahaan lainnya, itu bisa banget dan nggak menutup kemungkinan gitu. Apalagi misalnya kita sudah memenuhi kualifikasinya sebagai lulusan bachelor, sebagai bachelor degree dari suatu sekolah tinggi atau universitas gitu. Berarti kita bisa dong daftar di mana aja. Dan ada juga ada prodi komunikasi penerbangan. Nah, komunikasi penerbangan ini dia mostly kerjanya mendaftar kerja di perusahaan BUMN yaitu Airnav Indonesia, maupun mereka juga bisa daftar sebagai PNS. Dan yang terakhir ada penerangan aeronautika. Aeronautika ini juga sama aja seperti prodi-prodi sebelumnya. Mereka bisa daftar di Airnav Indonesia mostly, dan juga bisa daftar di PNS maupun di perusahaan-perusahaan lainnya, ataupun mau masuk ke instansi pemerintahan misalnya bisa. Tapi ya untuk menjadi karyawan tetapnya istilahnya, untuk diangkat jadi PNS istilahnya bukan jadi honorer lagi, ya mereka harus tetap ikut tes CPNS gitu. Dan di keselamatan penerbangan ini juga ada loh jurusan namanya PKPPK, jurusan pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran. Nah kalau kalian misalnya belum tahu, sekarang aku kasih tahu, PKPPK ini adalah Airport Rescue and Firefighting gitu. Kalian kalau pernah lihat kayak mobil pemadam kebakaran yang ada di bandara atau di airport, itu adalah petugas PKPPK gitu. Nah berarti mereka kerjanya masuknya lewat mana? Mereka bisa daftar
dimasukin ke angkasa pura. Yang mau jadi PNS ya bisa jadi PNS, mau yang ke perusahaan lain bisa ke perusahaan lain. Intinya gitu sih kalau prospek kerja. Jadi kita mau bahas nih jurusan yang bisa dimasukin oleh anak-anak dari PS, yaitu Operasi Bandar Udara atau OBU. Nah, OBU ini dia nanti belajarnya itu ada macam-macam di dalamnya. Jadi dia bisa daftar ke berbagai macam tempat, tapi mostly-nya sih mereka banyaknya daftar langsung ke Angkasa Pura karena emang spesialisnya di situ. Karena di Angkasa Pura mereka bisa terbagi jadi beberapa macam sektor. Yang pertama ada jadi aviation security atau ALSEC, mereka bisa di AMC atau Airport Movement Control, atau enggak staffnya di bandara, bidang manajemen di bandara tersebut dan lain-lain, banyak banget. Tapi memang yang untuk OBU ini mereka mostly memang di Angkasa Pura atau menjadi PNS. Jadi PNS ini misalnya di bandara-bandara lain seperti bandara-bandara PBU, mereka sudah diangkat menjadi karyawan tetap menjadi PNS. Prospek kerja jurusan-jurusan yang ada di sekolah kedinasan, khususnya yang aku bahas ini tadi ada di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia maupun di sekolah-sekolah kedinasan penerbangan lainnya yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebihnya seperti itu, but correct me if I'm wrong. Kasih tahu aja di komen kalau misalnya aku ada yang salah, atau dari kalian memang udah ada yang nonton ternyata memang sudah alumni dan udah kerja, oh ternyata bisa kerja di sini, oh ternyata bisa kerja di sini. Oke, silahkan komen di bawah. Juga kalian share informasi ini ke teman-teman kalian. Aku berharap semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.